Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga jari-jarinya berubah menjadi R akibat perubahan tekanan delta P. Jika modulus bulk bola sebesar B, volume bola mula-mula adalah... Nah, adik-adik, ini merupakan contoh soal elastisitas, ya. Nah, di mana ini elastisitas pada benda yang bervolume, ya. Jika terhadap benda yang bervolume diberikan tekanan, maka dia akan mengalami perubahan volume, di mana volumenya pasti akan semakin mengecil. Oke, nah, di dalam soal katanya setelah diberikan tekanan, ya, setelah diberikan perubahan tekanan sebesar delta P, maka jari-jarinya berubah menjadi R, itu patokannya, ya. Berbicara mengenai modulus bulk, di mana B sama dengan delta P dibagi dengan delta V-nya per V0, volume mula-mula. Ini perubahan volume, ini volume mula-mulanya. Ya adik-adik ya, ini rumus dari modulus bulknya. Dimana jangan lupa, ketika diberikan tekanan berarti volumenya berkurang, makin kecil pasti benda kalau ditekan ya dik ya. Maka ingat, delta V-nya itu bukan V2 dikurang V1, karena setelah ditekan kan volume mengecil, berarti volume yang lebih besar adalah V1. Berarti delta V-nya di situ sama dengan V1 dikurang V2 atau V mula-mula dikurang dengan V akhir, atau boleh kita tulis delta V-nya di situ sama dengan V awalnya dikurang V akhirnya. Nah, di mana V awalnya tadi kita anggaplah sama dengan V0. V akhirnya, nah karena yang ditekan ini adalah bola, nah jari-jarinya setelah ditekan sebesar R, berarti V akhirnya sama aja dengan 4/3 Pi, R-nya adalah R dipangkat dengan 3. Nah inilah nilai delta V-nya. Yuk kita masukkan langsung ke rumusnya, ya, dimana B sama dengan perubahan tekanannya sama sebesar delta P dibagi delta V-nya kita masukin V0 dikurang 4/3 Pi R pangkat 3 dibagi dengan V0. Ya adik-adik ya, biar supaya lebih bagus posisinya kita pindahin aja ke sini ya. V0 min 4/3 Pi R pangkat 3 per V0 berarti sama dengan, dia tukar posisi ya, delta P per B. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti sama dengan 1 min 4/3 Pi R pangkat 3 per V0. Sama aja ya adik-adik ya. Nah, sama dengan delta P per B. Nah, kemudian jadinya apa? Maka 1 min delta P per B, berarti ini pindah ke sini, berarti ini pindah ke sini gitu ya, sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3 per V0. Ya, ini dia. Yang ditanya adalah berapa volume mula-mulanya. Berarti kalau tanya berapa volume mula-mulanya, langsung saja, maka V0-nya sama dengan 4/3, tukar posisi lagi ya, 4/3 Pi R pangkat 3 per 1 min delta P per B. Nah ini sama aja ketika tiganya ini kita turunkan ke bawah kan. Berarti untuk mencari berapa besar nilai V0-nya, maka V0-nya sama dengan 4 Pi R pangkat 3 dibagi dengan 3 dalam kurung 1 min delta P per B. Nah inilah nilai volume mula-mulanya. Kira-kira ada nggak jawabannya adik-adik? Ya, ada. Jawabannya adalah yang B.
Nah, begitu kira-kira ya. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Sejumlah gas ideal monoatomik bertekanan awal P Pascal dan suhu mutlak awal T Kelvin menjalani proses termodinamika dalam wadah bervolume tetap. Dalam proses itu, gas mengalami perubahan suhu sebesar delta T Kelvin, serta perubahan energi dalam sebesar delta U. Volume wadah itu sama dengan berapa? Nah, adik-adik, ini adalah salah satu contoh soal di teori kinetik gas dan subtopiknya termodinamika juga, ya, dimana ini salah satu bocoran di soal UTBK tahun 2021 ya adik-adik ya. Nah, kemudian katanya tadi dalam soal adalah di situ tekanan mula-mulanya P1-nya sebesar P Pascal dan suhu mula-mulanya sebesar T Kelvin, di mana selisih atau delta T-nya sebesar delta T Kelvin dan delta U-nya, perubahan energi dalamnya adalah sebesar delta U. Nah, ini dasar kita ya adik-adik ya. Di situ ada nilai delta U. Nah, salah satu rumus dari delta U ya, salah satu rumus dari delta U adalah 3/2 delta P kali V. Sebenarnya kan rumus delta U itu ada 3. Boleh kamu pakai 3/2 NR delta T, atau 3/2 NK delta T, atau kamu boleh pakai 3/2 delta P kali V. Nah, kebetulan karena soal ini mintanya berapa nilai volumenya, di mana di dalam optionnya ada delta U, maka kita pakai rumus delta U yang ini adik-adik ya. Nah, yang dimaksud dengan delta P berarti selisih tekanannya, artinya tekanan akhirnya dikurang dengan tekanan mula-mulanya. Nah, kita kan sudah ada nilai tekanan mula-mulanya atau P1-nya, tetapi nilai P2-nya belum ada. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita cari dulu ya dek ya, dimana berdasarkan persamaan umum gas, P1 V1 per T1 itu sama aja dengan P2 V2 per T2. Nah, karena soal ini merupakan keadaan bervolume tetap atau istilahnya isovolume atau isohorik, berarti nilai V-nya boleh kita coret. Maka dari sinilah muncul bahwa nilai dari P2-nya sama dengan P1 dikali dengan T2 per T1. Itulah nilai P2-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai P2-nya, barulah kemudian kita masukkan lagi ke rumus delta U-nya tadi. Ya, kita masukkan lagi deh. Maka delta U sama dengan 3/2. Nah, nilai P2-nya tadi adalah P1 dikali T2 per T1 min P1 dikali dengan V. Nah, di sini sama-sama punya P1 kan? Maka secara matematis boleh kita keluarkan. Maka delta U sama dengan 3/2 kali P1, berarti sisanya dalam kurung ini adalah T2 per T1 min 1. Jadinya gitu ya adik-adik ya, dikali dengan V. Maka boleh kita samakan dulu penyebutnya. Berarti kalau kita samakan penyebutnya, jadinya 3/2 dikali dengan P1, berarti di dalam kurung kalau kita samakan penyebutnya, berarti ini sama-sama T1, berarti di sini tetap T2, maka di sini adalah T1. Baru kita kali dengan V. Begitu kira-kira. Paham ya adik-adik ya? Nah, kemudian kita jabarkan lagi. Berarti delta U sama dengan 3/2 dikali dengan P1. Nah, jangan lupa adik-adik, T2 min T1 ini kan berarti selisih suhu. Selisih suhu itu sama aja dengan delta T. Maka boleh kita tukar jadinya delta T per T1 dikali dengan V. Nah, baru kita masukkan ke dalam yang diketahui dalam soal, di mana delta U sama dengan 3/2. Nilai P1-nya tadi sama dengan P, ya kan? Nah, dikali dengan delta T
per nilai T1-nya tadi sama dengan T, baru dikali dengan nilai V-nya. Yang ditanya berapa nilai volume wadah tersebut. Maka kalau yang ditanya adalah nilai dari volume wadahnya, maka volumenya sama dengan, berarti ini semua pindah ke sini ya, delta U dikali 2 dikali dengan T, dibagilah dengan 3 dikali dengan P dikali dengan delta T. Coba kita perhatikan optionnya. Ternyata ini kita depankan angka-angkanya katanya kan. Nah, ini sama aja nanti dengan 2T. 2T dibagi dengan 3P dikali dengan, berarti sisanya di belakang apa? Delta U dibagi dengan delta T. Ada nggak jawabannya? Ada ya. Berarti ini sama aja jawabannya dengan B. Ya, inilah adik-adik jawabannya. Silakan selamat mencoba nanti di rumah ya adik-adik ya. Tetap stay tune di sini di channel Fisikain. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ya adik-adik ya, supaya teman-teman kalian semuanya juga bisa menonton channel ini dan bisa sama-sama belajar. Terima kasih adik-adik ya. Dah.